Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sep Nasruddin dari SMKN 4 Garut, calon guru penggerak angkatan 8, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, kami menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah, dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan muncul strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja, yaitu B-nya buat pertanyaan. Itu tahapan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Tahapan-tahapan pencarian untuk menemukan aspek terbaik dari pengalaman yang pernah dicapai. Yang ketiga, G, gali mimpi atau dream, yaitu sebuah keadaan ideal setelah prakarsa perubahan terwujud di masa yang akan datang. Yang keempat, J, jabarkan rencana, yaitu tahapan mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, A, atur eksekusi, yaitu memulai transformasi rencana menjadi nyata. Ini adalah komponen visi yang saya buat. Yang pertama, berakhlakul karimah, yaitu menggambarkan profil Pancasila dimensi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cerdas, menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Yang ketiga, berkarakter, menggambarkan profil Pancasila dimensi mandiri, gotong royong, dan kreatif. Serta yang terakhir, bersaing di era global. Ini menggambarkan profil Pancasila dimensi berkebinekaan global. Komponen ini yang nanti akan disusun menjadi sebuah visi. Berikut adalah visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas dan berkarakter, serta dapat bersaing di era global. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, serta menerapkan 5S. Tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan pertama muncul, bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mengapa siswa kurang memiliki etika, serta bagaimana solusinya. Tindakan atau penyelidikan diantaranya melakukan diskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang selanjutnya, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik, melakukan observasi mengenai sikap siswa, dan menerapkan 5S tentunya. Kemudian tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya muncul, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang keempat, siapa yang telah berhasil meningkatkan karakter baik siswa? Yang kelima, bagaimana cara peningkatannya atau meningkatkannya? Tindakan atau penyelidikannya diantaranya mencari referensi tentang tokoh guru yang selalu menggunakan teknologi, sharing diskusi tentang keilmuan, yang selanjutnya mencari referensi berupa media, teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, survei atau kuesioner, kolaborasi dengan ekosistem yang ada dalam menerapkan 5S. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu gali mimpi. Pertanyaan pertama muncul, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran? Yang ketiga, apakah ada kaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Yang keempat, kebiasaan baru apa setelah menerapkan 5S? Yang kelima, hal apa saja yang dapat mendukung agar sikap baik
terus meningkat. Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan diantaranya membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi, profil pelajar Pancasila, dan konsultasi dengan orang yang berkompeten. Yang selanjutnya, siswa terbangun suasana ramah. Dan yang terakhir, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa 5S sangat bermanfaat bagi lingkungan. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul, apa langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, media apakah yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, apa langkah sederhana untuk meningkatkan karakter baik? Yang kelima, berapa lama target waktu yang mencapai karakter baik tersebut? Yang keenam, bagaimana cara mengukur kemajuan? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan diantaranya membuat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Yang keempat, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Yang kelima, bertanya kepada siswa tentang perkembangan karakter baik. Yang keenam, kolaborasi dengan ekosistem sekolah. Yang ketujuh, memberikan catatan khusus dan memberikan penghargaan. Langkah selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya muncul. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan penerapan 5S dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tentunya tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Yang kedua, berkoordinasi dengan semua pemangku kebijakan, melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan sesuai dengan konsep Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, bekerjasama dengan siswa untuk saling mendukung dalam kegiatan 5S, membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati antar siswa dan guru. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.